Oke, selanjutnya gini Pak Narto, Nggih. kalau misalnya orang itu supaya kemudian dia bisa mandiri terhadap masalah-masalahnya, Hmm. itu kira-kira mulainya harus dari mana menurut menurut panjenengan? Ya gini Mas ya, kan persoalan kan masing-masing. Oke. Bagaimana dia mampu mengatasi persoalan, dilihat persoalannya apa. Katakanlah di sektor ekonomi Ya, mungkin. ekonomi. Rahayu Pak Narto. Nggih, rahayu Mas Indra, nggih. Mugi-mugi sehat nggih Pak nggih. Pangestunipun nggih sehat. Terus ya nih Pak, tadi dari miterang malih nih sak mantune kapan hari kan kula ngriki kalih kanca-kanca Nggih. Bahkan itu loh terkait dengan ketika orang ada masalah itu biasanya kan cenderung datang ke tokoh-tokoh spiritual, pemuka agama, paranormal dan seterusnya gitu. Nah, jika kemudian hal-hal seperti ini diterus-teruskan, menurut saya secara pribadi Pak, itu tidak memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sesungguhnya dia bisa berdaulat dengan dirinya sendiri. Itu versi saya. Bagaimana Pak Narto menyikapi hal seperti itu, karena mungkin tidak sedikit juga pengalaman panjenengan dimintai tolong oleh poro kadang untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Monggo Pak. Oke Mas Indra. Jadi memang betul Mas Indra, kemarin setelah Mas Indra wawancara terus ditayangkan di YouTube, sehingga banyak sekali yang meresponi ke saya Mas, menanyakan persoalan-persoalan masing-masing. Padahal saya itu sudah ngomong, saya itu bukan ustadz, saya bukan dukun, saya bukan paranormal, saya bukan kiai, saya orang biasa. Terus saya hanya menceritakan waktu saya dirawui Mas Indra, saya menceritakan perjalanan hidup saya di dunia ini, yang mungkin di persani para pemirsa bisa menginspirasi, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan ke saya. Lah, saya terima kasih, cerita saya itu bisa menginspirasi orang banyak, saya terima kasih. Tapi maksud saya begini, saya itu lagi-lagi bukan dalam arti tidak mau dimintai tolong, tidak. Jadi keterangan saya itu kalau mampu menelaah dan mempraktekkan di dalam berkebatinan, berucap dan berperilaku sesuai mungkin cerita saya itu dipraktekkan, saya meyakini gini Mas. Jadi sebenarnya adanya guru itu kan digugu dan ditiru. Digugu apa? Digugu ucapannya, ditiru tindakannya lah. Di dalam cerita kemarin kan saya sudah menceritakan apa yang saya lakukan dan tidak ngurangi, tidak nambah. Itu kan sebenarnya bisa ditiru. Terkandung maksud apa? Supaya orang itu tidak ketergantungan terhadap kiai lah, terhadap dukun atau terhadap norma sungai, bisa berdikari untuk mengatasi persoalannya sendiri, bisa berdaulat, bisa punya kepribadian yang bagus. Padahal kita semua insan itu sama raciannya, dibeli aplikasi yang sama dengan yang kita tanya kan, baik itu guru, baik itu paranormal dan lain sebagainya kan sama. Namun bagaimana persoalan yang menanyakan atau yang minta tolong itu bisa menyelesaikan persoalan sendiri. Kita diberi pikiran, diberi mata, diberi kuping, diberi mulut, diberi hidung, diberi hati, diberi Sabang sampai Merauke, dari rambut sampai apa itu ujung kaki itu kan berbeda-beda jadi satu. Terus tangan kita bisa begini. Coba kalau kita lihat pusaka bisa apa berjogetnya sudah kagumnya luar biasa, tapi kita tidak pernah mengagumi pemberian Sang Maha Pencipta. Kita bisa ngomong, mata kita bisa melihat ini hijau, ini kuning, ini bisa merasakan ini pahit, ini manis, manisnya gula, manisnya mangga, manisnya apa, kita bisa merasakan ini, dan sudah berkat yang luar biasa. Kuping kita bisa mendengarkan, mata kita bisa melihat, terus rasa kita bisa mendeteksi benar salahnya, terus kaki kita bisa berjalan, tangan kita bisa umum, mulut kita bisa berucap. Ini kan sudah berkat. Sebenarnya itu kalau orang tersebut mampu menggunakan aplikasi yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta,
sudah luweh-luweh mas sebenarnya. Nah, hadirnya guru, hadirnya ustadz atau kiai atau apa itu hadir untuk memberikan pendidikan supaya orang itu tidak ketergantungan terhadap dukun, terhadap siapapun, hanya bersandar kepada Tuhan dan berusaha lewat dirinya sendiri, sehingga orang tersebut bisa berdikari, berdaulat dan berkepribadian. Makanya kemarin gini Mas Indra, saya ditelepon ribuan orang yang saya bingung harus memberikan jawabannya sama sampai katakanlah meniren Mas. Saya memahamkan orang satu saja susah Mas. Terus secara spiritual kalau diceritakan lewat telepon kan enggak bisa pas, enggak sopan dengan yang kita sebut. Terus gini Mas, kalau saya mengharapkan dari yang menanyakan terus hadir ke tempat saya, terkesan saya membuka mal perdukunan, enggak enak. Alasan itu kan enggak enak, akhirnya saya itu bingung. Kalau apa itu Mas, memberikan jawaban lewat telepon enggak sopan, enggak bisa paham. Terus kalau disuruh ke sini berdampak nanti ngangel ke tiang, ragat, waktu, serba itu kan. Makanya gini Mas Indra, jadi saya pengennya itu begini, lewat saya ngomong seperti ini, contoh nyambut gawe sudah saya jelaskan, nyambut itu kan minjam, gawe ini Gusti Allah yang mau poso. Tapi kita itu hidup itu tidak cukup hanya ndonga sarasan kan Mas, harus didasari dengan usaha, berhubungan, terus senantiasa berbuat baik terhadap sesama kita, sehingga dongo kita mandi itu gara-gara kita itu kebaikan itu akan berimbal balik kepada diri kita Mas. Dan kita kan juga menyadari bahwa kita itu hidup ada angin, ini dunia niki, enten bumi, enten sengenge, enten tanah, matahari. Nyatanya Mas ya, kita bayar listrik per bulan berapa, ini gratis sudah. Oksigen satu tabung berapa, kita tinggal menghirup sakapo mohon Mas. Tanah sing di barang dikai barang alo iso nukono sing apik lho. Terus air seperti itu, ini sudah berkat luar biasa Mas. Jadi menurut saya kurang piye nih sing gawe urip terhadap kita. Kok karek kok isine kok nyalahke mamane itu, isine kok bingung lah. Karena itu tadi mungkin bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai yang dituakan memberikan edukasi kepada sesama kita, supaya kita itu tadi bisa menyelesaikan persoalan masing-masing Mas Indra. Itu Mas Indra. Oke, selanjutnya gini Pak Narto, kalau misalnya orang itu supaya kemudian dia bisa mandiri terhadap masalah-masalahnya, itu kira-kira mulainya harus dari mana menurut panjenengan? Ya gini Mas ya, kan persoalan kan masing-masing. Bagaimana dia mampu mengatasi persoalan, dilihat persoalannya apa. Katakanlah di sektor ekonomi mungkin. Ekonomi. Ya. Kebanyakan kan ekonomi ya kan, istilahnya kan gini Mas, kadang-kadang kan orang itu istilahnya apa Mas, kerja di perusahaan kah, kerja di personil kah, kerja di pegawai negeri kah. Hari ini memang Mas, untuk maaf ya, untuk mencapai kelayaan hidup itu ya sangat jauh sebenarnya. Katakanlah digaji 100.000, padahal kita itu punya istri, punya anak. Kalau dibagi kebutuhannya kan enggak cukup, padahal angka 100.000 banyak Mas. Tapi kalau dipraktekkan di dalam kebutuhan ya sangat jauh dari yang. Makanya harus diberi pikiran bahkan untuk mikir, untuk usaha apa yang bisa ada nilai tambah Mas. Ya sebentar Pak. Ya. Kalau Pak Narto sendiri dulu ketika masih di dalam suasana kebatinan yang susah, getir gitu, terbersit gak di dalam pikirannya, aku bakal merubah segala, aku bakal bisa begini gitu. Kenapa saya tanya ini? Karena saya banyak diskusi dengan beberapa orang. Banyak orang kerja keras gak bisa mencapai kelayakan hidup karena di dalam hati dan pikirannya gak pernah ditanamkan software kemakmuran di masa depan ini. Kalau Pak Narto bagaimana? Itu betul Mas Indra. Jadi sebenarnya kan gini Mas ya, bukan dalam arti kita itu disi kerso mboten. Kalau orang itu sudah istilahnya, kalau hari ini kan ada kajian bisnis, itu harus makanya gini Mas, kalau saya nanya Pak mama saya usaha seperti ini bagaimana, saya ajari untuk hitung-hitung Mas. Dan ini contoh di Hulu ada mau buat ternak ayam, harga berapa, terus nanti sebenarnya gini Mas, harga DOC berapa, terus pakan berapa, sampai panen berapa, terus nanti untuk
ongkos biaya kerjanya apa, ongkos kerja berapa, ada keuntungan berapa. Lah, walaupun itu kadang-kadang ada perhitungan tuh gagal Mas, itu harus diajari seperti itu. Jadi di pihak apa itu, di matematikanya harus diajari seperti Kalau itu. Pak Narto sendiri dulu gimana ketika dalam posisi Ya, masih di bawah? seperti gini Mas, yang penting saya usaha. Kita harus berani. Sampai saya ngomong gini, orang ini gak wani rekoso, malah rekoso. Akhirnya saya lawan itu rekoso Mas. Apapun nesto opo paribasane, sepenting aku gak nyolong, gak gugir sopo tak lakukan. Tapi ada keyakinan kuat ke depan Iya. bakal bisa makmur gitu. Saya yakin saya gini Mas, supaya ngeten iki. Mosok urip ana sing nguripi kan. Gusti Allah yang mau koso mesti welas karo aku. Angger aku wis bener-bener serius ngetus tenaga, ngetus pikiran, gak munafik batinku, ucap lakuku. Jumbuh memang faktanya tak lakoni 100%, saya tidak mau munafiki diri saya maupun orang lain. Di situ saya akan dinilai. Di situ saya akan mendapatkan ganjaran yang setimpal atas jerih payah saya. Terus waktu niku kula ketemu konco Mas. Di saat saya kula saged nyandang mangan kados konco-konco, teman saya itu ngomong ke saya, "Toh, Narto, kamu seandainya mendapatkan ganjaran seperti itu sudah layak, karena saya melihat seperti jerih payah kamu seperti itu, makanya kamu layak mendapatkan hadiah hidup seperti ini." Dan pengorbanan, iya, sakit, getir, iya, pembakaran energi iya, itu akhirnya lunas semua ya Pak iya. ya. Terus gini Mas, terus saya ingat ya, saya tuh ingat wong kudu wani rusak-rusakan Mas. Maksudnya berikut nih. Rusak-rusakan ini ngeten Mas. Katakanlah Mas Hendra itu, wah, jiwa ragane itu dedek piye, deksane niku gagah perkosa padane. Perkasa katakanlah. Lah terus terima kan mergawene ora ya malu kan Mas. Tapi waktu itu saya juga begitu Mas, ketemu teman saya sekolah, ketemu teman saya sukses, saya miskin, saya rekoso kan, saya malu Mas untuk melakukan aktivitas yang akhirnya, loh malu itu kok malah apa itu Mas? Itu yang Gusti Allah tidak suka kalau saya malu. Saya punya keyakinan seperti itu. Ya nesto opo tak lakone walaupun ngerti kancaku sukses, saya tidak mau tahu Mas. Lah nak cara saya dinyek, saya punya pasal waktu itu Mas. Nak mbok nyek, aku apa balas nanti mbok genteni piye. Sampai saya, sehingga saya punya ketabahan untuk menjalankan laku-laku yang nesto itu Mas. Walaupun nesto namun utama tadi Mas. Betul itu, saya dulu masih itu tanya istri saya. Waktu spring ke gunung mereka Mas. Kalau damel gede, jam 4 sudah berangkat, jam 8 sampai sini. Beling kalau duduk Mas, tulang-tulang saya jual. Nguli batu, nguli apa sih ya, bukan dalam arti merendahkan pekerjaan, tidak Mas. Gandeng orang sesayang. Buruh-buruh nopo kalau lampai, maaf nih termasuk nyuloh kodok, kalau dol, ya kalau lampai Mas. Untuk makan, cari bekecot saya jual, betul. Dan saya sebenarnya juga ada malu, tapi apapun mau minta-minta siapa Mas. Lah, jadi kita senantiasa punya jiwa berdikari, artinya tidak berharap meminta, tapi walaupun kita pernah menerima, tidak mau kita itu ketergantungan. Jadi ya tetap bergantung kali singgari paling nuwun kali usaha sak rupa-rupanya, barulah nanti kita ketemu pada titik yang corone layak tinggi makam nyandang. Dene luweh tok bondo, wis kula aturke tengah jenengan iku kagungane Gusti Allah. Awake dhewe mau trimo kersa, kan gitu saja. Yo sementing lho Mas, kita harus benar-benar memperjuangkan paribasan nesta utama, didasari jujur, berani tirakat. Ngoten. Kalau peribahasanya berakit-rakit dulu. Nah, seperti itu. Susah riyen. Iya niku konsekuensinya harus itu kok. Ini makanya wong kula sanjang kali putrane Mas Igung baru lulus sekolah. Ngene Mas, ajari berpendapatan sedikit, ajari rekoso Mas. Besok nak dadi wong kagungan titipane Gusti Allah, bandar Gusti Allah kayak mungkin ora sombong, mungkin ora tak sak menang-menang. Karena dia merasakan rekasane dadi wong penghasilan sithik dadi rekoso itu kan peka Mas, itu loh. Walaupun hari ini Anda serba ada, harus itu diedukasikan kepada anak Mas. Diajari prihatin, diajari rekoso. Itu sebagai modal untuk membangun niki Mas. Rasa niku supaya bisa tumindak marang podo-podo titah niku Mas, supaya saya ke depan menjadi orang baik. Harus belajar rekoso wow Mas. Iku